dari segala bangsa. Kita mau bersuka cita. Amin. Dipilih dari segala bangsa, kita dipilih jadi umatnya. Kita dipilih dan dikuduskannya, bawa kemuliaan hanya bagi Dia. Sekali lagi, saya dipilih. Saya dipilih dari segala bangsa. Saya dipilih jadi umatnya. Saya dipilih dan dikuduskannya, bawa kemuliaan hanya bagi Dia. Terimalah kemuliaan dan hormat kami. Terimalah sembah kami, pujian kami. Terimalah kemuliaan dan hormat kami. Terimalah sembah dan pujian kami. Katakan kepada layar yang kamu dipilih dari segala bangsa. Kamu dipilih jadi umatnya. Kamu dipilih dan dikuduskannya, bawa kemuliaan hanya bagi Dia. Terimalah kemuliaan dan hormat kami. Terimalah sembah kami, pujian kami. Oh, terimalah kemuliaan dan hormat kami. Terimalah sembah dan pujian kami. Terimalah kemuliaan. Terimalah kemuliaan dan hormat kami. Terimalah sembah kami, pujian kami. Terimalah kemuliaan dan hormat kami. Terimalah sembah dan pujian kami. Terimalah sembah dan pujian kami. Terimalah sembah dan pujian kami. Oh, haleluya. Inilah Amin. kami Tuhan, Haleluya. anak-anak pilihan-Mu, umat kesayangan-Mu. Pada pagi hari ini Tuhan, kami ingin memberikan hormat kami. Kami ingin memberikan sembah dan pujian kami Bapa. Karena hati kami begitu rindu, jiwa kami begitu rindu Tuhan, untuk Engkau segarkan dengan setiap puji-pujian, dengan setiap firman yang akan dibawakannya pada pagi hari ini Tuhan. Inilah hati kami Tuhan, hati anak-anak-Mu pada pagi hari ini. Segenap umat-Mu GBI Jemaat Tugu Bapa, kami mau bersyukur buat setiap pertolongan-Mu Bapa. Amin. Jiwaku Merindukan-Mu, ya Allah yang hidup. jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang Hidup. Sekali lagi katakan dengan penuh Jiwaku kerinduan-Mu. Tuhan, merindukan. kami rindu Engkau Bapa. Ya Allah yang hidup, jiwaku haus kepadamu, Ya Allah yang hidup. Kami mau bersyukur.
Ucapan terima kasih Tuhan sebagai anak-anak-Mu yang telah Kau selamatkan lewat karya penyelamatan di kayu salib. Itu semua bukan kesia-siaan, tapi itu semua berkat untuk kami semua yang percaya kepada-Mu Bapa. Pada pagi hari ini Tuhan, kami mau datang ke hadapan hadirat-Mu Bapa. Mungkin pada pagi hari ini kami sedang dalam kelemahan, kami sedang dalam sakit penyakit, kami sedang dalam keletihan, kelesuan rohani, kami sedang dalam keadaan ekonomi yang kurang baik Bapa. Tapi kami akan percaya Tuhan, kami anak-anak-Mu adalah anak-anak yang Kau berkati. Kau tidak akan melewati kami, Kau senantiasa membantu kami, Kau senantiasa memberikan seorang penolong bagi kami. Roh Kudus yang senantiasa ada di tengah-tengah hidup kami hari lepas hari Bapa. Pada pagi hari ini Tuhan, kami mau memuji dan memuliakan Nama-Mu. Inilah kerinduan hati kami Tuhan, di tengah kondisi yang mungkin kurang baik, tapi kami akan percaya Tuhan, Roh Kudus-Mu boleh bekerja, walaupun hanya media online ibadah kami, tapi kami akan percaya Roh Kudus-Mu tidak terbatas ruang dan waktu. Kami siap Tuhan untuk kami membuka ibadah online kami pada pagi hari ini, hanya di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus. Oh Allah yang memberkati kami dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Amin, amin. Mari kita bersorak-sorai dulu untuk kemuliaan Tuhan. Amin, haleluya. Haleluya, haleluya. Kita mau memuji Tuhan. Kalau Tuhan boleh pertemukan kita, itu semua karena kasih-Nya. Kita mau bersuka cita bersama. Amin. Walaupun kita tidak bertatap, tapi saya tidak percaya Roh Tuhan boleh bekerja di tengah-tengah kita. Amin. Dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh, saudaraku dan saudariku, Tuhan cipta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh, saudaraku dan saudariku, Tuhan cipta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh, saudaraku dan saudariku, Tuhan cipta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Bapak Ibu, betulkah Bapak Ibu merasakan kasih dan sukacita Tuhan? Amin. Amin. Boleh lambaikan tangannya. Amin. Haleluya. Kita mau lebih bersukacita lagi. Kita boleh Tuhan pertemukan dalam kasih-Nya. Yuk kita semua bertepuk tangan ya. Amin. Bertemu dalam kasih-Nya. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh, saudaraku dan saudariku, Tuhan cipta
dimuliakan. Kita mau bergoyang untuk Tuhan ya. Suka-sukamu Tuhan, 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 suka-sukamu Tuhan. Sekali lagi ya. Hidupku telah ditebus oleh kuasa darah yang kudus. Sekarang hidupku bukan milikku lagi. Apa yang Tuhan menginginkan, apa yang Tuhan ku mau lakukan, asalkan Tuhan ku senang, semua ku relakan, namanya dimuliakan. Suka-suka. Suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Haleluya. suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Sekali lagi suka-sukamu Tuhan ya. Suka-sukamu Tuhan, 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 suka-sukamu Tuhan. Suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan. Haleluya. Ya, itu kalau kita hidup hanya terserah Tuhan. Apa yang Tuhan mau lakukan, terserah Tuhan. Suka-sukanya Tuhan. Hidup kita akan lebih jalankan dengan lebih ringan ya, Bapak Ibu. Amin. Amin. Kita mau belajar. Biarlah Tuhan yang mau lakukan, terserah maunya Tuhan. Tapi kami yakin dan percaya Tuhan bahwa itu adalah sesuatu yang terbaik yang Tuhan mau siapkan bagi kami. Amin. Amin. Terima kasih Tuhan buat sukacita yang telah Kau berikan kepada kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Sekarang Bapak, kami mau mengundang Roh Kudus boleh hadir di tengah-tengah kami. Kami rindu Tuhan Kau mengurapi kami. Karena kami mau siapkan hati kami, boleh Kau bajak dengan firman-Mu Bapa. Amin, Yesus. Kami mau siapkan hati kami. Ya Roh Kudus, berhembuslah sekarang. Berhembus di tempat kami masing-masing. Berhembus sekarang, berhembuslah di tempat kami, Mengalirkan roh, mengalirkan Roh-Mu, membawa kuasa-Mu, ya Roh Kudus hadir di sini. Ya Roh Kudus berhembus sekarang, berhembus berhembus di di tempat tempat ini, mengalirkan Roh-Mu,
di tempat kami. Urapilah kami dengan minyak baru, penuhilah kami dengan hadirat-Mu. Tuhan, melihat kuasa-Mu dicurahkan di depan kami. Kami rindu Tuhan, kami rindu Tuhan, melihat kuasa-Mu dicurahkan di hati kami. Dicurahkan di hati kami. Dan Tuhan, di hati kami. Biarlah Roh Kudus boleh dicurahkan di dalam hati kami masing-masing, Bapa. Kalau sebentar pada pagi hari ini, Bapa, kami ingin mendengarkan pewartaan firman yang disampaikan oleh hamba-Nya Bapa Pendeta Ogi, Bapa. Biarlah Roh-Mu boleh bekerja, Tuhan, boleh melingkupi hamba-Mu yang telah terutus, Bapa. Biarlah setiap pewartaan firman yang akan disampaikan olehnya, Bapa, merupakan dari Engkau sendiri, Bapa, yang boleh memberkati segenap umat-Mu GBI Jemaat-Mu, Bapa. Biarlah boleh menjadi kesaksian buat mereka, Bapa, bahwa mereka boleh benar-benar sungguh diteguhkan dengan pewartaan firman-Mu. Kami mau siapkan hati kami, Tuhan. Kami mau siapkan hati kami untuk Kau bajak, biar menjadi tanah yang subur, dan setiap firman yang diberikan boleh berbuah bagi kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Kami siap, Tuhan, kami buka hati kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Roh Kudus boleh bekerja di tempat kami masing-masing. Haleluya. Amin. Haleluya, shalom saudara-saudara. Di Tuhan, gimana kabarnya? Baik semua? Angkat tangan yang ada di dalam keadaan sehat. Haleluya, puji Tuhan, Tuhan berkati kita. Haleluya. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, tema kita dalam renungan firman Tuhan pada saat ini yaitu hidup yang beruntung. Oh, puji Tuhan, kalau ada kata-kata untung, kata-kata berkat, rasanya enak sekali hati kita ya. Saudara-saudara, kalau kita bilang ada berkat, ada keuntungan, waduh, itu yang kita kejar di dalam hidup kita. Namun saudaraku yang dikasih Tuhan, bagaimana kita harus beruntung? Ada harga yang harus kita bayar, saudara-saudara ya. Apa yang harus kita bayar di dalam hidup kita supaya kita beruntung? Coba kita lihat Alkitab kita yang terambil di dalam pembacaan kita, firman Tuhan Hosea pasal yang ke-6 ayat yang ketiga ya. Kita lihat di sana Hosea 6 ayat ketiga. Bapak Ibu boleh buka Alkitabnya. Sekarang akan saya bacakan. Mari kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ia pasti muncul seperti fajar. Ia akan datang kepada kita seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Haleluya. Jadi saudaraku yang dikasih Tuhan, ada yang harus kita bayar yaitu mengenal
untuk kita boleh beruntung. Nah, untuk mengenal ini saudara-saudara memang sulit. Kadang-kadang kita kan kalau mau kenal sama orang, sama siapa saja, kita kan lihat-lihat dulu orangnya, saudara-saudara. Demikian juga mereka kepada kita sekalian. Cocok nggak nih kita berteman, mengenal? Ya kadang-kadang kita nggak suka, kita nggak mau mengenal, ya saudara-saudara. Jadi ada sesuatu yang harus kita bayar. Makanya di sini dikatakan di dalam Hosea pasal 6 tadi yang kita baca, marilah kita mengenal, ya, mengenal dan berusaha sungguh-sungguh. Jadi bukan sekedar mengenal, tapi berusaha sungguh-sungguh. Kenapa dikatakan berusaha sungguh-sungguh? Supaya pengenalan kita adalah pengenalan yang betul-betul saudara-saudara sesuai, ya, dengan keinginan orang yang kita kenal. Dan kita juga mau sungguh menjadi orang-orang yang benar-benar mengenal sesuatu yang baik, ya, sesuatu yang indah, sesuatu yang kita harapkan dalam hidup kita. Nah, ini yang perlu, sebab ketika kita mengenal Tuhan dengan sungguh-sungguh, maka dikatakan di sana seperti fajar, Ia akan datang kepada kita seperti hujan di akhir musim yang mengairi bumi. Kata-kata yang pasti muncul seperti fajar ini berbicara tentang kepastian berkat-berkat Tuhan yang Tuhan akan curahkan bagi kita. Ibaratnya seperti fajar yang tidak pernah berhenti, ya, untuk terus bersinar. Nah, kalau kita sudah mengharapkan fajar untuk kita boleh menerima kesegaran tubuh kita setiap pagi, kita boleh mengharapkan fajar itu terbit dan menghangati tubuh kita, betapa kita menjadi orang yang sungguh-sungguh saudara-saudara disegarkan. Demikian juga kata-kata seperti hujan pada akhir musim. Biasa akhir musim itu saudara-saudara hujan sudah berhenti dan akan menjelang musim kemarau. Nah, di sini firman Tuhan mengatakan bahwa akhir musim itu berbicara tentang apapun yang terjadi dalam musim apapun, bahwa Tuhan tetap memimpin kita, menyertai kita dan memberkati kita. Jadi ada kepastian, memberi kepastian kepada kita sekalian. Dan juga kasih setianya Tuhan tidak pernah berubah, akan diberikan di dalam situasi kondisi apapun yang kita hadapi. Itu artinya saudara-saudara, janji Tuhan untuk yang pasti muncul seperti fajar dan seperti hujan pada akhir musim semi, saudara-saudara. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, jadi mari kita bersama-sama berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Bagaimana dengan kita untuk bisa mengenal Tuhan? Ini yang menjadi satu hal yang harus kita perhatikan dalam hidup kita. Yang pertama, saudara-saudara, kita harus dekat dengan Tuhan. Jadi kalau saudara ingin mengenal Tuhan, ya berarti memang nggak ada jalan lain, saudara-saudara. Kita harus lebih dekat kepada Tuhan. Kita dekat kepada Tuhan berarti saudara-saudara kita menyadari siapakah kita. Sebab Tuhan menghendaki kepada kita sekalian supaya kita menjadi orang-orang yang sungguh-sungguh menyadari siapa kita. Kalau kita saudara-saudara tidak menyadari diri kita siapa, kita saudara-saudara pasti akan tidak berusaha sungguh-sungguh dekat kepada Tuhan. Kemudian saudara-saudara kita juga harus menjaga sikap kita. Nah, ini satu yang harus kita bayar dalam hidup kita untuk kita mengenal Tuhan dengan sungguh-sungguh, saudara-saudara. Kemudian kita juga enggak egois. Nah, saudara-saudara, ayo kita sekalian mau mengenal Tuhan enggak? Mengenal Tuhan tentu kita harus dekat kepada Tuhan. Dan dekat kepada Tuhan berarti kita harus menyadari siapakah kita. Jangan kita saudara-saudara menjadi orang yang sungguh-sungguh nggak sadar siapa kita sebenarnya. Kita adalah makhluk yang tidak bisa berbuat apa-apa sebenarnya. Kalau saat ini kita boleh ada sebagaimana kita ada, semuanya itu karena Tuhan, saudara-saudara. Kita boleh ada dalam keadaan sehat, itu karena Tuhan. Ada saudara-saudara kita yang masih muda-muda, udah banyak meninggalkan kita karena apa? Karena memang hidup ini, saudara-saudara, tidak bisa dipertahankan dengan kekuatan kita, saudara-saudara. Jadi kita perlu pertolongan Tuhan dalam hidup kita. Kita juga harus menjaga dalam sikap hidup kita sehari-hari. Jaga hati kita, saudara-saudara, dalam pergaulan kita. Mari kita menjadi orang-orang yang bisa menguasai diri kita. Jangan gampang emosi, marah, dan lain sebagainya. Kemudian tadi kita juga tidak egois dalam menghadapi segala sesuatu, ya. Jangan kita berharap kita mendapatkan keuntungan untuk kita sendiri, ya. Nah, firman Tuhan kalau kita mau belajar supaya kita beruntung, justru kita jangan mengambil keuntungan.
dari segala sesuatu. Baru Tuhan yang akan memberikan berkat-berkat bagi kita. Kita akan menjadi orang yang beruntung di dalam hidup kita. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, berarti kita harus dekat dengan Tuhan untuk kita bisa membangun keintiman dengan Tuhan. Jadi kita harus menyadari siapa kita, dan kita harus juga menjaga sikap hidup kita, dan kita tidak egois. Kemudian sikap-sikap ini, saudara-saudara, menyangkut seperti Kristus. Jadi hidup kita ini harus seperti Dia, ya, sepikiran dan seperasaan dengan Tuhan. Ya, saudara-saudara, kalau kita memiliki sepikiran dan seperasaan dengan Tuhan, seperti yang dikatakan di dalam Filipi pasal yang kedua, dikatakan demikian, ya. Kalau kita baca di sini Filipi pasal yang kedua, mulai ayat yang kelima, hendaklah kamu di dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Jadi pikiran kita ini harus sama dengan Tuhan, harus sejajar dengan kehendak Tuhan, saudara-saudara, ya. Dalam hal apa kita harus sama dengan Tuhan? Sikap hidup kita. Di sini dikatakan ayat yang ke-8, dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Ada sesuatu, saudara-saudara, kalau kita ingin seperasaan dengan Tuhan, ada sikap di dalam hidup kita, bukan sikap yang egois, tapi kita, saudara-saudara, senantiasa bisa rela pun untuk berkorban, saudara-saudara, ya. Kemudian di dalam ayat selanjutnya dikatakan di sini kita juga harus bersama-sama menjadi orang yang seperti Kristus, yaitu apa? Taat kepada perintah. Nah, saudara-saudara, Tuhan taat sampai mati. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, ini pembayaran yang harus kita miliki dalam hidup kita kalau kita mau mengenal Tuhan. Jadi mau mengenal Tuhan, saudara-saudara, berarti kita harus dekat kepada Tuhan. Dekat kepada Tuhan berarti kita harus sepikiran, seperasaan dengan Tuhan. Mau berkorban, saudara-saudara, rela menghadapi segala sesuatu, saudara-saudara, enggak egois, menyadari siapakah kita, dan kita dapat menjaga sikap hidup kita, menguasai diri kita, saudara-saudara. Bisakah kita demikian? Kalau kita nggak bisa demikian, berarti saudara-saudara kita nggak bisa mengenal Tuhan. Sebab kalau mengenal Tuhan itu kita harus sungguh-sungguh supaya mengerti seperasaan dengan Tuhan, ya. Dengan cara demikian kita bisa dekat dengan Tuhan, kita bisa bergaul karib dengan Tuhan. Haleluya. Dan tentu dibarengi dengan doa dan baca firman Tuhan. Amin. Di rumah kita sering-sering baca firman Tuhan, saudara-saudara, ya. Baca Alkitab ini di dalam hidup kita, ya. Supaya apa? Supaya kita lebih mengenal Tuhan, ya. Mari kita bersama-sama jadi orang yang sungguh-sungguh mengenal, berusaha dengan sekuat kita untuk mengenal. Bersungguh-sungguh mengenal Tuhan berarti memang ada harga yang harus siap kita bayar. Kemudian bagaimana kita mengenal Tuhan? Yang kedua, menuruti perintah-perintahnya. Nah, saudara-saudara, menuruti perintah-perintahnya inilah yang harus kita miliki di dalam hidup kita, saudara-saudara. Coba kita lihat di dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat 3 dan 4. Silakan buka di sana, ada di monitor. Di dalam 1 Yohanes pasal yang kedua ayat 3 dan keempat, demikian firman Tuhan. Dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. Jadi untuk kita mengenal Tuhan, saudara-saudara, di dalam ayat yang ketiga tadi dikatakan kita harus menuruti perintah-perintahnya. Kemudian ayat yang keempat, barang siapa berkata aku mengenal Dia, tetapi ia tidak menuruti perintah-perintahnya, ia adalah seorang pendusta dalamnya dan tidak ada kebenaran. Nah, saudara-saudara, jadi kalau kita mengenal Tuhan, berarti kita harus turuti perintah-perintahnya. Kalau kita berkata aku kenal Dia tapi kita nggak nuruti perintahnya, berarti kita adalah pembohong, saudara-saudara, ya. Tidak sungguh-sungguh kita menyatakan diri kita bahwa kita mengenal Tuhan. Tandanya apa? Tandanya orang mengenal Tuhan yaitu lakukan perintah-perintah Tuhan di dalam hidup kita. Melakukan perintah Tuhan itu berarti, saudara-saudara, apa yang Tuhan kehendaki itu yang harus kita lakukan dalam hidup kita.
Apa sih yang hendak Tuhan inginkan bagi kita sekalian, untuk kita boleh menjadi orang-orang yang punya tanda atau ciri mengenal Tuhan dan menuruti perintahnya? Coba kita lihat di dalam Yeremia pasal 9 dikatakan demikian. Yeremia pasal 9, saya akan baca saudara-saudara ayat yang ke-23 dan 24. Demikian firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan, janganlah orang bijaksana bermegah karena kebijaksanaannya, janganlah orang kuat bermegah karena kekuatannya, janganlah orang kaya bermegah karena kekayaannya. Saudara perhatikan apa yang Tuhan sukai nih, perintah-perintahnya yang harus kita lakukan. Tetapi siapa yang mau bermegah, baiklah ia bermegah karena yang berikut, bahwa ia memahami, tuh saudara-saudara, memahami apa? Dan mengenal aku, kata firman Tuhan, bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setianya, keadilan dan kebenaran di bumi. Sungguh semuanya ini kusukai, demikian firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, melakukan perintah Tuhan, saudara-saudara, berarti kita harus apa? Harus sungguh-sungguh bermegah, bukan karena kekuatan kita, bukan karena kepandaian kita, sebab itu hanya sementara. Kalaupun kita punya, saudara-saudara, itu sementara adanya, ya. Tetapi ketika kita sungguh-sungguh, saudara-saudara, ketika kita sungguh-sungguh apa? Sungguh-sungguh mengenal Tuhan, maka kita harus melakukan perintahnya dengan apa? Dengan melakukan apa yang Tuhan kehendaki, yaitu menunjukkan bahwa Tuhan itu adalah adil dan setia bagi setiap kita sekalian. Haleluya. Nah, berarti orang yang mau sungguh-sungguh melakukan perintah Tuhan, berarti dia harus tahu apa yang menjadi kehendaknya. Di dalam Hosea pasal 6 ayat yang ke-6 kita lihat di sana, sebab aku menyukai kasih setia dan bukan korban sembelihan. Ini juga harus kita lakukan, itu perintah Tuhan. Tuhan suka sama orang yang demikian dan menyukai akan pengenalan akan Allah lebih daripada korban-korban bakaran. Saudara-saudara, jadi kita sekalian harus menjadi orang Kristen yang menuruti perintahnya, yaitu dengan melakukan apa yang Tuhan kehendaki, ya. Apa yang Tuhan kehendaki yaitu kita mau bermegah karena Tuhan saja. Kita mau, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, mengenal Tuhan dengan sungguh-sungguh, karena itulah yang menjadi kehendak Tuhan, ya. Tuhan mengingini kita semua demikian. Kalau kita buka di dalam Mazmur pasal 119, coba kita lihat di sana, ada di monitor. Mazmur pasal 119 ayat yang ke-35-36, Bapak Ibu lihat di sana. Biarlah aku hidup menurut petunjuk-petunjuk perintah-perintahmu, sebab aku menyukainya. Nah, saudara perhatikan, itu yang menjadi kesukaan Tuhan. Kalau kita menurut perintahnya, berarti kita mau apa yang menjadi kesukaannya, saudara-saudara. Kalau Bapak Ibu saudara-saudara suka kepada pasangan hidup saudara, pasti saudara akan menuruti perintahnya, ya. Apa keinginan pasangan hidup kita pasti akan kita turuti, saudara-saudara, karena kita menyukai dia, ya, saudara-saudara. Jadi dengan kata lain, biarlah kita menjadi orang Kristen yang sungguh-sungguh menuruti petunjuk-petunjuk perintahnya, itu yang menjadi kesukaan Tuhan. Dan kita harus mencondongkan hati kita, artinya kita selalu berada di dalam Tuhan dan selalu ingat akan peringatan-peringatannya, ya. Bukan kepada keuntungan, tetapi kepada peringatan-peringatan Tuhan. Sekali lagi saya katakan, bukan kepada keuntungan secara pribadi. Sebab kalau kita sudah belum apa-apa menginginkan keberuntungan, saudara-saudara, ya, maka akhirnya yang dikendalikan itu adalah kuasa-kuasa dosa yang ada dalam diri kita, ya, saudara-saudara. Keinginan-keinginan hawa nafsu yang kita ingini, saudara-saudara, untuk mendapatkan keuntungan. Tetapi ketika kita rela, ketika kita melakukan perintah Tuhan, maka Tuhan sendiri nanti yang akan memberikan keuntungan-keuntungan kepada kita sekalian. Jadi beda, saudara-saudara. Keuntungan yang diberikan oleh hawa nafsu kita, saudara-saudara, adalah keuntungan yang menyesatkan. Tetapi ketika kita menyerahkan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan, kita melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan,
maka keuntungan itu akan kita peroleh dari Tuhan sendiri, saudara-saudara. Tuhan memberkati kita semua, Tuhan memimpin kita, Dia menyertai kita di dalam segala sesuatu. Nah, hari ini saudaraku yang dikasih Tuhan, mari kita bersama-sama belajar supaya di dalam hidup ini tidak ada cara lain di dalam hidup kita. Kita harus mengenal Tuhan dengan sepenuh hati. Orang yang mengenal Tuhan, saudara-saudara, berarti dia tahu apa yang menjadi kehendak Tuhan, ya. Sehingga dia mau melakukan segala sesuatu hanya sesuai dengan perintah Tuhan. Ada nyanyian tadi yang mengatakan suka-sukamu Tuhan. Ini berbicara tentang apa? Tentang apa yang menjadi keinginan Tuhan, itulah yang harus kita berikan kepada Dia. Bukan keinginan kita, saudara-saudara. Bukan supaya kita beruntung, tidak. Tapi kita menyerahkan kehidupan kita sepenuhnya kepada Tuhan. Biarlah apa yang menjadi kesukaan Tuhan, itulah yang menjadi satu fokus kita untuk kita mempersembahkan, supaya Tuhan betul-betul dimuliakan lewat kehidupan kita. Dan disitulah baru keuntungan akan kita peroleh. Berkat-berkat Tuhan akan dicurahkan kepada kita sekalian. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih Tuhan, jadi mari kita bersama-sama mengenal Tuhan. Mengenal Tuhan berarti kita mau sungguh-sungguh membayar harga. Pertama tadi kita harus betul-betul dekat dengan Tuhan. Dekat dengan Tuhan, saudara-saudara, berarti kita menjadi orang yang lebih mengenal Tuhan, apa yang Tuhan kehendaki bagi hidup kita. Yang kedua, kita juga harus melakukan perintah-perintahnya dalam hidup kita. Ketika kita melakukan hal yang demikian, maka kita percaya kita akan menjadi orang-orang yang hidup dengan keberuntungan, saudara-saudara. Terima kasih, Tuhan memberkati kita semua. Saya percaya kita semua diberkati Tuhan, dan kita belajar tahu bahwa segala sesuatu yang kita ingini adalah apa? Adalah mengenal secara pribadi dengan Tuhan. Kita akan diberkati Tuhan dengan luar biasa. Haleluya. Nah, saudaraku yang kasih Tuhan, biarlah firman Tuhan ini memberkati kita semua. Mari kita bersama-sama datang kepada Tuhan. Kita mengangkat satu pujian dan nanti kita berdoa buat firman Tuhan ini. Kemudian kita juga berdoa buat doa berkat dan doa penutup. Nanti langsung akan dinaikkan oleh Bapak Pendeta Ari Broto, ya. Kita nyanyi dulu dengan firman Tuhan. Dengar firman, jangan keraskan hati. Pikiran jahat jangan diikuti. Mari belajar, tundukkan diri. Kalahkan nafsu yang menguasai. Hidup bahagia itu yang dicari. Berdoa, bekerja setiap hari. Bersyukur dalam segala perkara. Hati gembira, sehat senantiasa. Tuhan Yesus Juru Selamatku, penebusku dan penolongku. Bagi siapa yang percaya padanya, ia akan mendapat hidup yang kekal. Sekali lagi dari pertama. Dengar firman, jangan keraskan hati. Pikiran jahat jangan diikuti. Mari belajar, tundukkan diri. Kalahkan nafsu yang menguasai. Hidup bahagia itu yang dicari. Berdoa, bekerja setiap hari. Bersyukur dalam segala perkara. Hati gembira, sehat senantiasa. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus Juru Selamatku, penebusku dan penolongku. Bagi siapa yang percaya padanya, ia akan mendapat hidup yang kekal. Tuhan Yesus Juru Selamatku, penebusku dan penolongku. Bagi siapa yang percaya padanya, dia akan mendapat hidup yang kekal. Bagi siapa yang percaya padanya, dia akan mendapat hidup
hidup yang kekal. Haleluya. Puji Tuhan memberkati kita sekali. Mari kita tundukkan kepala dan nanti saya minta kesediaan. Lu tuh kayaknya sombong banget dah, bener. Berkat. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus atas ibadah yang boleh kami langsungkan pada saat ini. Dan biarlah firman yang telah ditaburkan oleh hamba-Mu Bapak Pendeta Ogi Pramanta dapat menjadi rema bagi setiap kami dan menuntun langkah kehidupan kami untuk dapat selalu hidup di dalam kebenaran dan berkenan kepadamu. Engkau memberkati Bapak Pendeta Ogi, keluarganya juga Engkau berkati, dan setiap kami yang tergabung dalam ibadah saat ini juga Engkau memberkati. Untuk pemerintahan di negeri ini juga hamba mohonkan kepadamu, Engkau selalu turun tangan di negeri di dalam melakukan tugas dan tanggung jawab mereka. Gereja-gereja Tuhan juga seluruh umat-Mu Engkau memberkati. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Bapak Ibu Saudara, arahkan mata hati Bapak Ibu dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin. Puji Tuhan, terima kasih buat Pak Pendeta Broto, Tuhan berkati Pak. Haleluya. Terima kasih buat saudara-saudara sudah boleh bergabung, masih ada waktu saudara-saudara. Terserah saudara mau tutup boleh, tapi mau sejenak ngobrol-ngobrol juga bisa saudara-saudara. Bisa saudara buka, dia punya itu yang mic-nya saudara-saudara. Kalau tadi waktu saya saudara seharusnya tutup, tadi ada suara masuk ya. Nah sekarang silakan saudara-saudara buka. Shalom Pak Ugi, saya mulai duluan deh. Ya. Ya, jadi begini, Ya. Seperti yang pernah saya sampaikan ke Pak Ugi bahwa ibadah Zoom kita ini, kalau kita mau jujur ngomong, kurang berhasil. Karena memang tipikal jemaat kita sangat berbeda mungkin dengan tipikal jemaat-jemaat gereja lain. Ya, di gereja lain pun setelah menjalankan ibadah Zoom selama 5-6 bulan,